Dalam hubungan hukum perjanjian sewa menyewa rumah di antara dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik rumah dan pihak penyewa, maka dimungkinkan adanya sengketa terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada rumah yang disewa itu. Nah, rekan-rekan semuanya, kita akan jawab pertanyaan tersebut. Dengan apa? Dengan mendasarkan pada pasal 1564 KUH Perdata dan pasal 1566 KUH Perdata, teman-teman semuanya. Kita mulai dengan pasal 1564. Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa. Ya, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada rumah ya teman-teman semuanya, tapi semua barang yang disewakan. Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa. Contohnya dinding yang kemudian menjadi rusak karena dibor ketika memasang suatu benda, contohnya begitu ya. Yang bertanggung jawab adalah si penyewa. Kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya. Kecuali ternyata terhadap rumah tersebut, kalaupun ada kerusakan bukan karena ulah si penyewa. Contohnya, terjadi banjir yang tak dapat diduga terhadap rumah itu. Ya, jadi ada rumah dalam perumahan yang disewa, ternyata satu perumahan semua kena banjir teman-teman semuanya. Ya, rusak, bangunannya rusak teman-teman semuanya begitu ya. Maka tidak ada tanggung jawab pada si penyewa. Atau tanpa diduga terjadi yang namanya tanah longsor, gempa bumi yang menyebabkan rumah itu menjadi rusak teman-teman semuanya. Lagi-lagi itu tidak tanggung jawab si penyewa. Kecuali apa? Kecuali saya katakan tadi terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena ulah si penyewa. Irawan, si penyewa tidak merusak, tetapi ternyata ketika dia menyewa rumah itu, dia juga menerima ya beberapa temannya, saudaranya gitu ya, untuk tinggal di rumah tersebut. Nah, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan itu bukan si penyewa, tetapi saudara-saudaranya, teman-temannya begitu ya. Atau kemudian begini, di tengah perjalanan sewa, karena memang dibolehkan dari awal, dia mengopersewakan itu kepada orang lain teman-teman semuanya. Dan terjadi kerusakan. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, ini beda lagi pasalnya. Kalau pasal 1564 bicara tentang si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya. Nah, yang terakhir yang saya akan bahas itu mendasarkan pada pasal 1566. Si penyewa adalah bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang yang disewa oleh kawan-kawan serumahnya atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewanya. Jadi, kita tegaskan kembali, rumah yang rusak disebabkan karena ulah ya, orang-orang yang ikut menumpang, kasarnya begitu ya, ikut tinggal di rumah sewa tersebut, maka tetap yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyewa. Ya, tidak bisa dia ngelak begini. Tapi Irawan, kan memang sih saya yang nyewa, tapi yang merusak adalah orang-orang yang kemudian tinggal bersama-sama saya di rumah itu. Kenapa tidak mereka yang diminta pertanggungjawaban? Nggak bisa. Kenapa? Karena mendasarkan pada pasal 1566 yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa awal teman-teman semuanya. Atau juga ketika ada dalih itu begini, tapi Irawan kan saya kan sudah mengoperkan sewa kepada orang lain. Biarlah yang menerima operan sewa itu yang bertanggung jawab.
Lagi-lagi tidak seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi ya, 1564 mengatur bahwa kalau terjadi kerusakan, maka si penyewa yang bertanggung jawab, kecuali bisa dibuktikan bahwa itu terjadi di luar salahnya. Dan bila kerusakan itu ditimbulkan karena orang-orang yang ikut menumpang di rumah itu, teman-teman si penyewa, maka yang bertanggung jawab juga si penyewa. Termasuk pada kondisi di mana si penyewa telah mengoperkan sewanya pada orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Mantap!